Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Di edisi video profil Parpol kali ini kita akan membahas tentang partai nomor urut 3 pada pemilu 2024 lalu yang kembali berhasil merajai pencapaian suara nasional. Partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang biasa dikenal dengan PDIP. Dalam kontestasi pemilu 2024 lalu, PDIP berhasil meraih suara terbanyak dengan 16,72% suara nasional, menjadikan PDIP sebagai pencetak hat-trick peraih suara terbanyak dalam 3 edisi pemilu berturut-turut, yaitu di tahun 2014, 2019, dan 2024. Pencapaian ini terbilang luar biasa untuk ukuran partai lama, di saat partai-partai baru yang lebih fresh terus bermunculan di kancah perpolitikan nasional. Pencapaian PDIP ini tidak lepas dari militansi para kader dan simpatisannya di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang memang menjadi kantong-kantong suara PDIP selama bertahun-tahun. Memang terjadi anomali dalam pencapaian PDIP kali ini, yang mana calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung malah mendapat suara terendah. Bagaimanapun PDIP kembali menguasai parlemen untuk 5 tahun ke depan. Asal-usul terbentuknya PDIP ini bermula dari dinamika politik di masa Orde Baru. Dilansir dari Kompaspedia, sekitar tahun 1970, rezim Soeharto mengumpulkan sejumlah partai politik di Istana Negara. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, Soeharto meminta partai politik yang ada digabung menjadi 2 kelompok besar. Partai yang berhaluan Islam digabung menjadi 1 partai Islamis, sementara partai non-Islam dan nasionalis juga digabung menjadi 1 partai besar nasionalis. Atas dasar instruksi itu, pada Januari 1973, 5 partai yang berhaluan non-Islam dan nasionalis, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, dan Partai Katolik sepakat untuk melebur menjadi 1 partai yang diberi nama Partai Demokrasi Indonesia atau disingkat PDI. Nah, dari tahun 1976 sampai 1998, PDI telah 5 kali melaksanakan kongres untuk memilih pengurus partai. Dan selama itu juga PDI terus diguncang oleh konflik internal para elitnya. Momen yang menjadi titik balik perubahan PDI di masa depan yaitu saat terpilihnya Suryadi pada kongres ketiga PDI di tahun 1986. Suryadi berupaya mengangkat elektabilitas partai untuk pemilu 1987 dengan cara mengajak Trah Soekarno bergabung ke PDI. Melalui Taufik Kemas, PDI berhasil membujuk Megawati Soekarno Putri untuk bergabung. Ya, meskipun bergabungnya Megawati awalnya mendapat pertentangan dari keluarganya sendiri, karena sudah ada konsensus nih di kalangan keluarga Soekarno bahwa mereka tidak akan berpolitik praktis. Dilansir dari Detik.com, kehadiran Megawati sukses mengangkat elektabilitas partai. Megawati langsung terlibat dalam kampanye partai, dan di setiap kampanye yang dihadiri oleh Megawati, massa yang hadir itu selalu membludak. Walaupun Megawati terkadang hanya bicara 2 menit saja. Poster Soekarno juga selalu terpampang mengiringi kampanye Megawati dan PDI. Hasilnya dapat terlihat jelas dalam pemilu 1987. PDI berhasil meraup 10% suara nasional dan jatah di parlemen meningkat dari 24 kursi jadi 40 kursi. Terlepas dari pencapaian itu, bergabungnya Megawati ke PDI justru membuat persaingan internal elit partai jadi semakin sengit. Pada Kongres PDI yang keempat pada Juli 1993, Suryadi kembali terpilih sebagai ketua umum. Namun pencalonan Suryadi ini ditentang oleh elit PDI lainnya, sampai terjadinya kerusuhan pada Kongres keempat itu. Pemerintah lalu menganggap kongres ini telah gagal dan pemerintah tidak mengakui terpilihnya Suryadi untuk periode yang kedua. Pemerintah lalu meminta PDI untuk membentuk caretaker atau pengurus transisi yang bertugas menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua umum baru. Pada pelaksanaan KLB inilah muncul nama Megawati sebagai calon ketua umum baru. Pencalonan Megawati ditentang oleh elit PDI lainnya. Bahkan pemerintah Orde Baru pun mulai khawatir terpilihnya Megawati akan menghidupkan kembali gerakan dan ideologi Soekarno. Namun utusan DPC PDI dari berbagai daerah dengan mantap mendukung Megawati. Di akhir KLB, secara de facto Megawati dideklarasikan sebagai Ketua Umum PDI periode 1993 sampai 1998. Pada Desember 1993, kubu PDI pendukung Megawati menggelar musyawarah nasional yang mengukuhkan kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDI yang baru. Kubu Suryadi tidak senang dengan hasil KLB dan Munas itu. Kubu Suryadi kembali menggelar kongres keempat di Medan untuk memilih ketua umum. Pelaksanaan kongres ini ditentang oleh kepengurusan Megawati. Namun menariknya kongres ini malah direstui oleh pemerintah Orde Baru. Di sini terlihat sangat jelas bagaimana rezim Orde Baru ikut menjegal kepemimpinan Megawati. Kongres Medan memutuskan Suryadi sebagai ketua umum dan kali ini terpilihnya Suryadi disetujui oleh pemerintah. Sejak saat itu PDI mengalami dualisme kepemimpinan. Satu PDI-nya Megawati dan satu lagi PDI-nya Suryadi.
Pada titik ini, PDI benar-benar hampir berada pada ambang perpecahan yang serius. Puncak dari perseteruan ini yaitu terjadinya peristiwa kekerasan bernama Kerusuhan 27 Juli atau biasa dikenal Kuda Tuli. Pada 27 Juli 1996 terjadi bentrokan antara massa pendukung Suryadi dengan massa pendukung Megawati. Kubu Megawati menggelar mimbar bebas yang menolak Kongres Medan. Kubu Suryadi yang tidak terima kemudian melakukan penyerangan sekaligus memaksa kepengurusan Megawati untuk meninggalkan kantor DPP PDI. Bentrok antara kedua kubu mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Lembaga Komnas HAM mencatat peristiwa Kuda Tuli mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, 23 orang hilang, dan 136 orang ditahan oleh aparat. Perpecahan internal PDI berlanjut di masa pasca Orde Baru. Presiden transisi B.J. Habibie lebih memilih mengakui PDI Suryadi sebagai PDI yang sah. Sementara itu, kubu PDI Megawati menggelar kongres di Bali pada Oktober 1998 untuk mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum dan calon presiden pada pemilu 1999. Dalam kongres itu juga muncul usulan untuk mengganti nama dan lambang PDI versi Megawati. Karena dalam aturan pemilu tidak boleh ada peserta pemilu yang memiliki lambang dan nama yang sama. PDI Megawati kemudian berubah nama menjadi PDI Perjuangan atau sekarang kita kenal dengan nama PDIP. Kubu Megawati juga mengubah lambang partai menjadi lingkaran berisikan lambang banteng bermata merah dan bermulut putih, dengan masih mempertahankan warna merah sebagai warna dominan. Perubahan ini dideklarasikan pada Februari 1999 dan dihadiri oleh tak kurang dari 200.000 massa simpatisan. Dengan demikian, kubu Suryadi dan kubu Megawati resmi menjadi dua entitas politik yang berbeda. PDI dan PDIP kemudian mendaftar sebagai peserta pemilu 1999. Hasilnya sangat mengejutkan. PDIP berhasil meraih suara terbanyak yaitu 33,76% suara nasional. Sementara PDI hanya mampu meraih 0,62% suara, yang artinya otomatis PDI terlempar dari perpolitikan nasional. Konflik yang melanda PDIP bikinan Megawati tampaknya memang sangat berpengaruh terhadap elektabilitas partai tersebut. Dengan pencapaian itu, PDIP pun semakin pede untuk mencalonkan Megawati menjadi presiden. Apalagi mengingat parlemen sudah mereka kuasai. Saat itu, presiden masih dipilih oleh MPR. Dominasi PDIP di parlemen berhasil dibendung oleh Poros Tengah yang dipimpin Amin Rais dan berisikan faksi-faksi Islam. Kekuatan Islam ini berhasil menjegal langkah Megawati menjadi presiden. Dan sejarah mencatat Gus Dur menjadi presiden terpilih periode 1999 sampai 2004. Sedangkan Megawati harus puas hanya mendapat kursi wakil presiden. Masih dilansir dari Kompaspedia, kader dan simpatisan PDIP sempat marah dan kecewa nih dengan realitas politik yang terjadi. Tapi Megawati mampu menenangkan mereka. Hasrat PDIP untuk menjadikan Megawati sebagai presiden baru tercapai ketika Gus Dur lengser dari jabatan presiden pada tahun 2001 akibat sebuah drama politik. Megawati pun naik menggantikan Gus Dur sebagai presiden sampai tahun 2004. Megawati otomatis menjadi presiden perempuan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Selama 3 tahun menjabat, sang pionir PDIP ini membuat gebrakan penting seperti mendirikan KPK dan Mahkamah Konstitusi, serta mengeluarkan Indonesia dari jeratan IMF. Di sisi lain, Megawati juga dihadapkan pada tantangan serius, seperti kasus terorisme, krisis ekonomi warisan Orba yang berujung pada penjualan aset negara, serta sengketa kepemilikan pulau dengan Malaysia. Pada pemilu 2004, PDIP kembali mengikuti pemilu dan mencalonkan Megawati dengan statusnya sebagai petahana. Namun, pemilu 2004 tidak berjalan sesuai harapan PDIP. Perolehan suara nasional PDIP turun menjadi 18,31%. Pada pemilu ini juga untuk pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat. Modal 3 tahun menjadi presiden tampaknya tidak mampu menggerek elektabilitas Megawati di mata rakyat. Karena faktanya Megawati harus mengakui keunggulan SBY dari Partai Demokrat. Pada pemilu 2009, PDIP kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden berpasangan dengan Prabowo dari Partai Gerindra. Hasilnya sebagaimana yang kita tahu, Megawati kalah lagi untuk yang kedua kalinya melawan SBY. Sementara PDIP memperoleh 14% suara nasional dan terlempar ke posisi 3 di bawah Demokrat dan Golkar. Selama 10 tahun kepemimpinan SBY dan Demokrat, PDIP konsisten bertindak sebagai oposisi. Mayoritas analis politik dan publik pasti setuju nih kalau selama menjadi oposisi PDIP begitu sangar menentang semua kebijakan SBY. PDIP kembali menguasai panggung pada pemilu 2014 seiring dengan kemunculan sosok Jokowi. Jokowi sendiri adalah kader PDIP yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta. PDIP harusnya mendukung Prabowo dari Gerindra untuk menjadi presiden, sesuai perjanjian batu tulis. Namun tingginya elektabilitas Jokowi saat itu membuat PDIP tergiur untuk mencalonkannya, yang berujung pada terjadinya pecah kongsi antara Gerindra dan PDIP. Soal peristiwa batu tulis ini sebenarnya juga sudah dibahas pojokan perpus dalam konten sebelumnya. Tingginya elektabilitas Jokowi bahkan berkali-kali lipat jauh mengungguli Megawati saat itu.
Pemilu 2014 ini berakhir dengan kemenangan telak bagi PDIP. Jokowi terpilih sebagai presiden, sedangkan PDIP berhasil meraih suara terbanyak sejumlah 18,96%. PDIP kembali mengunci kemenangan pada pemilu 2019, di mana Jokowi kembali terpilih sebagai presiden 2 periode, dan PDIP kembali menempati posisi pertama dalam perolehan suara nasional dengan 19,33%. Yang menarik dari simbiosis PDIP dan Jokowi ini adalah PDIP tidak memaksakan ketua umumnya untuk harus maju nyapres. PDIP memantau kader potensialnya dan legowo untuk mencalonkan kader tersebut jika elektabilitasnya berpeluang memenangkan pemilihan. Perubahan strategi inilah yang membuat PDIP berhasil merebut tampuk kekuasaan selama 2 periode kepemimpinan. Bayangkan ya, jika pada pemilu 2014 lalu PDIP memaksakan mencapreskan Megawati lagi. Hasilnya tentu pasti akan berbeda. PDIP di bawah kepemimpinan Megawati cukup solid dalam 19 tahun terakhir, setidaknya sampai akhir tahun 2023 lalu. Gejolak di tubuh PDIP mulai muncul ketika Jokowi lebih condong mendukung Prabowo ketimbang mendukung Ganjar yang merupakan capres pilihan partai. Ada kabar yang berembus awalnya Jokowi ingin menduetkan Prabowo dengan Ganjar agar PDIP tetap berpeluang mendapatkan jabatan eksekutif. Duet Prabowo-Ganjar berpeluang besar memenangkan pemilu 2024. Sebagai partai pemenang pemilu di 2 edisi sebelumnya, PDIP tidak mau melepaskan jabatan capres. Akhirnya PDIP tetap mencalonkan Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD. PDIP semakin terguncang ketika kader terbaiknya seperti Budiman Sujatmiko dan Marwara Sirait menyeberang ke Prabowo. Ganjar Mahfud mendapat perolehan suara paling kecil, sementara perolehan suara PDIP turun jadi 16,72%. Walaupun masih berhasil mempertahankan posisi di urutan pertama. Terjadinya anomali perolehan suara antara Pilpres dan Pileg ini memperjelas adanya gejolak di internal masa PDIP sendiri. Fenomena split ticket voting dalam kasus PDIP ini begitu terasa. Sederhananya, split ticket voting adalah fenomena ketika seseorang memilih calon presiden yang bukan diusung oleh partai pilihannya. Dilansir dari Litbang Kompas, masa partai PDIP cenderung tidak solid dalam mendukung Ganjar. Bayangkan, ada 34,7% masa PDIP yang justru mendukung Prabowo Gibran. Partai koalisi PDIP lebih parah lagi. Sekitar 47% masa P3 misalnya mendukung Prabowo Gibran. Begitu juga dengan Partai Perindo, yang mana 67,1% masanya malah mendukung Prabowo Gibran. Jadi besaran perolehan suara Ganjar Mahfud yang beriringan tipis dengan perolehan suara PDIP itu sangat masuk akal. Beberapa masa PDIP tetap setia memilih partai banteng itu, tapi kurang sreg dengan calon yang diusungnya. Bagaimanapun, kemenangan hat-trick PDIP di parlemen ini akan memberikan efek yang menentukan bagi jalannya pemerintahan Prabowo ke depan. Apalagi jika PDIP dengan mantap memilih menjadi oposisi. Sampai saat ini Megawati masih memegang posisi sentral di tubuh partai. Meski ada sedikit riak, PDIP di bawah kendalinya terasa begitu stabil. Berbeda ketika partai itu masih bernama PDI. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.